Action. Kembali lagi di Bincang Nom bersama saya Rivendrea. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu vikar di GKJ Tulang Bawang. Tidak lain, tidak bukan, adalah Mas Yodi. Halo Mas Riven. Gimana kabarnya Mas Yodi? Ya puji Tuhan sehat. Sehat. Puji Tuhan. Prosesnya ya berjalan dengan lancar begitu. Sampai ya sudah mau akhir ya, nggak kerasa Mas. Wih, nggak kerasa, cepat sekali ya. Perkenalan dulu Mas sama audiens kita. Halo teman-teman KPPM Tulang Bawang. Ya mungkin tidak semua ya kenal dengan saya begitu. Mungkin karena tulang bawang ini banyak Mas. Betul. Apa itu teman-teman KPPM-nya, jemaatnya juga banyak. Mungkin saking banyaknya itu ya tidak semua itu bisa ketemu ya gitu. Ya perkenalkan, nama saya Yodi, nama lengkapnya Yodi Agung Wiranata. Nah, asalnya Tulungagung. Kalau gerejanya jemaat GKJW Jemaat Tulungagung. Di Tulungagung itu ada 5 jemaat. Nah, ya saya itu di GKJW Jemaat Tulungagungnya. Oh, di Tulungagung. Ya, kalau umur masih 24 Mas. Masih 24. Masih muda Mas, masih muda. Masih muda Mas Yodi, monggo. Sedoyo. Baik, saya selalu tanya ini sih Mas ke beberapa vikar yang saya temui atau bahkan yang sudah jadi pendeta ya Mas ya. Kalau boleh tahu, dulu awal-awal ingin menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan ini apa sih Mas motivasinya gitu loh, kalau boleh tahu. Bisa di-share ke teman-teman. Ya memang ini selalu dipertanyakan begitu ya. Betul. Bahkan ketika aku dulu mau pengen masuk fakultas teologi begitu, sempat ditanya oleh salah satu pendeta itu. Ya saya bingung sih, apa jawab apa ya? Sampai tak jawab panggilan Gusti ya. Nanti dikira ya seperti apa. Ya, tapi gini, lapo sih kok pengen jadi hamba Tuhan apa? Lagi kuliah di teologi ya sudah selesai, apa sih kok pengen jadi pendeta? Ya saya itu berangkat dari sebuah pengalaman pelayanan. Pengalaman pelayanan. Ya pengalaman pelayanan. Jadi pada waktu itu salah sekitar SMA begitu, setelah CD begitu saya mulai aktif di pelayanan pemuda begitu. Ya semua sih ikut kepanitiaan ya. Ikut di kepengurusan pemuda juga. Nah dari situ kok asik ya ternyata pelayanan itu, kok menyenangkan begitu. Ya meskipun ya tidak bisa kita pungkiri juga pasti ada suka duka, itu pasti dukanya itu pasti saja. Karena ya namanya banyak orang itu kan pasti banyak persepsi itu kadang yang buat ya apa sih ini. Tapi ya saya berangkat dari situ ya terutama itu sih kok apa sih aku pengen jadi pendeta ya, karena pengalaman saya ketika pemuda bisa pelayanan dan ya saya bisa merasakan sukacita di pelayanan itu. Itu sih. Loh, tapi apakah ada keluarga yang jadi pendeta juga Mas? Kalau keluarga nggak ada sih, jadi keluarga biasa, bahkan di keluarga saya terus di keluarga saya tuh nggak ada salah satu bapak atau ibu gitu terus mbah itu jadi majelis, nggak ada. Ya memang murni semuanya itu ya memang ya aku pengen dan ya asik pelayanan itu. Terkadang ada pertanyaan juga sih kepada saya. Ya, dulu kan latar belakangnya STM Mas ya. STM. Loh, Mas Yudi STM. Oh wow. STM. Oke, baiklah. STM. Itu jurusannya gambar bangunan, teknik gambar bangunan. Iya. Oke. Tapi memang dulu ketika kelas berapa ya? Menjelang kelas 3 udah mau lulus ya. Saya sudah punya plan gitu. Ya, aku punya keinginan nanti kuliahnya di teologi ya, nanti kalau sudah lulus bisa berproses untuk menjadi pendeta terus ya di GKJW begitu. Jadi pada waktu itu ketika sudah lulus begitu biasanya kan di akhir-akhir itu kan dapat apa ya, kayak email dan password untuk
daftar SNPTN apa itu. Oh iya iya kayak ID passwordnya. Iya. Jadi yes, akhirnya yes lah, yes nggak tak gawe karena punya planning itu, punya planning lanjut ke Fakultas Teologi. Nah gitu sih Mas. Tapi menarik sih ini Mas Yudi. Pernah nggak terbersit keraguan gitu Mas? Saat kan ke MA juga kan ya Mas, untuk mengerahkan dokumen, mungkin daftar dan lain-lain. Ketika proses itu saya jalani dengan senang gitu, nggak ada keraguan karena itu sudah sebuah pilihan gitu. Dan itu saya rencanakan juga nggak cuma sebulan, 2 bulan, 6 bulan enggak. Misal ujuk-ujuk kan ada kadang teman-teman tuh kok milih Fakultas Teologi karena nggak lulus dari fakultas ini. Nah nggak, memang saya sudah mantep planning setelah lulus sih bisa ke Fakultas Teologi. Tapi saya dulu nggak langsung setelah kuliah nggak langsung setelah lulus STM. Nah itu nggak langsung kuliah. Jadi ya memang saya keluarga cukup dan adik 3 orang anak itu kan ya pasti berat ya Mas ya. Kan kuliah itu pasti awal-awal bari ya luarang banget gitu. Betul. Nah saya akhirnya pilih ya kerja dulu. Tapi memang tujuannya memang untuk itu, untuk ya tambahan biaya kuliah itu memang tujuannya itu. Berarti udah bahkan dari STM ya? Ya dari STM udah mantep untuk ingin jadi aku ngambil Fakultas Teologi. Fakultas Teologi. Oke. Ya. Menarik sini Mas Yudi. Nah selama berproses di fakultasnya, perkuliahan dan lain-lain, ada keraguan lagi nggak Mas? Kan pertama saat mendaftar, nah saat menjalaninya Mas, mendapat ilmunya, pengajarannya, teorinya mungkin dan lain-lain. Kalau saya sendiri gimana ya, memang kalau saya pernah dikasih cerita begitu, saya dulu sebelum masuk ya tanya-tanya ke kakak tingkat, kamu nanti di teologi akan diajarkan gini, pemahaman iman yang kanak-kanak itu ya akan dibangun lagi. Jadi ya wes, ternyata seperti itu. Ya wes, ketika menjalani ya nggak kaget. Nah kadang kan ada orang yang mungkin tidak persiapan, tidak tanya-tanya kakak tingkat itu, ya kadang ada sing kok ngene sih kuliah teologi, tidak ekspektasinya itu enggak tidak seperti yang dia bayangkan ketika kuliah teologi itu belajar Alkitab tok, ya pemikirannya kan gitu kadang ya. Ternyata betul, enggak juga sih, banyak belajar ilmu-ilmu lain begitu yang sekiranya bisa mendukung teologinya itu. Gini Mas, saya kan pernah dapat sebuah cerita juga dari mungkin vikar waktu itu, sekarang sudah jadi pendeta. Beliau ngomong bahwa di teologi ekspektasi kita kan belajar Alkitab, mendalami gitu, tapi ternyata malah dibeberkan tentang hal-hal yang malah bikin iman kita jadi bertanya-tanya gitu Mas. Betul nggak sih Mas? Kayak gitu. Ya itulah sebenarnya yang dinamakan iman yang kanak-kanak itu kan iman yang pokoknya percaya gitu. Betul. Nah pokoknya percaya. Nah dari kuliah itu kita diajarkan istilahnya berpikir secara kritis gitu. Kritis bukan lebih mempertanyakan, tapi lebih dari mempertanyakan itu pada akhirnya kita bisa mendalami lebih dalam apa sih jane maksud Alkitab iki. Kadang kan ya kalau dulu saya sebelum belajar teologi ya saya baca Alkitab ya tekstual saja begitu. Tidak melihat contohnya latar belakangnya apa sih iki jane maksud nek perikop iki. Nah, seperti itu sih teologi itu. Tapi bener gak sih Mas, ada yang bahkan ngapunten, ada yang mungkin karena imannya kanak-kanak dan belum siap itu akhirnya tengah jalan mereka mundur di saat belajar tadi. Sebenarnya kalau saya lihat dari pengalaman di waktu kuliah begitu, teman-teman seangkatan saja lah, nggak usah di angkatan lain begitu. Sebenarnya nggak ada sih Mas. Nggak ada. Justru itu faktor eksternal di luar kuliah. Jadi
karena dia hidupnya nggak teratur, ya mungkin dulu ya nggak disiplin begitu kan. Kuliah itu kadang ada yang kuliah pagi gitu ada. Nah itu kadang sering nggak masuk, males gitu. Ya iku akhirnya singgare protol ya iku mas. Terus ya kadang tindakan-tindakan sing di luar moral gitu yang dia lakukan gitu. Kadang ya bisa membuat ya akhirnya kebiasaan gawe elek, berbuat jelek gitu akhirnya dibiasakan ya dari situ protol. Gitu sih kalau yang saya lihat. Dan sebenarnya kalau karena apa itu mempertanyakan ketuhan enggak sih ya, karena lebih kepada iki sih ya, karena faktor eksternal aja. Kadang pergaulan, kadang ya arek iki yo saking mualse gitu akhirnya dapat nilai gitu kan ya gitu. Gitu sih mas. Terus ada ulangannya juga, ujian. Oh iya biasalah ujian tengah semester. Berarti seperti semester. Kayak ya seperti pada perkuliahan pada umumnya ya. Cuman yang dipelajari ya teologi itu tadi. Gitu. Oke. Nah pas di situ suka dukanya apa sih mas? Tadi kan kayaknya dukanya sudah sih. Yang sukanya gitu. Sukanya. Ya betul. Jangan promosi loh mas tapi. Jangan promosi loh tapi. Oh enggak, santai. Sukanya itu apa ya? Dapat teman baru mas. Pasti gue. Teman baru ya. Apalagi kebetulan kemarin tuh saya dapat teman-teman yang ya, pintar-pintar mas. Jadi memang dari awal kuliah itu kami sudah apa ya menjalin komunikasi gitu sampai kita lulus satu persatu ya. Waktu ke Salatiga itu ya sempat ya barengan ya sering dolan bareng, ngopi bareng. Teman-teman saya itu ya tergolong teman-teman yang pinter gitu. Jadi ketika saya misal ada yang nggak bisa coba kira ya istilahnya bertukar pikiran ya, bukan pada akhirnya smegur kon garap nih enggak seperti itu, tukar pikiran. Nah, ketika misal mau presentasi itu kadang ya apa ya jajal dari presentasiku kamu TKO. Jadi ketika nanti di kelas ketika ditanya gitu sudah siap gitu sih. Terus apa mana ya ya itu tadi teman baik, lingkungan baru ya akhirnya apa ya membuat mandiri, harus berpikir begitu mas. Dalam arti apa ya, sukanya kita dapat belajar hidup. Kalau contohnya kalau di kuliah saya itu kan UKSW, Fakultas Teologi UKSW. Ya, UKSW. Itu dari awal itu ya sudah hidup mandiri di kos, nggak ada asrama. Beda berarti dengan UKDW. UKDW kan mewajibkan asrama ya mas ya? Satu tahun nggak salah, 1 tahun asrama. Kalau di UKSW itu langsung. Oke. Ya ada baiknya, ada kelemahannya. Ya baiknya pada akhirnya kita belajar hidup. Jadi apa ya, pengaruh luar tuh kan banyak mas ya. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita begitu, ya wis bubar, sembarangnya bubar. Kuliah iso nggak karu-karuan, ya ngesakne orang tua begitu. Ketika ya ada kuliah nggak tenanan begitu. Tadi Mas Yodi kan sempat menyinggung orang tua nih mas. Saya boleh tanya nggak mas, apakah dari faktor eksternalnya Mas Yodi juga mendukung gitu mas untuk mas memilih jalur hidup ini gitu? Orang tua, ya orang tua mendukung ya. Mendukung karena ya itu karena kemauan saya sendiri begitu, bukan karena suatu dorongan sing misal mergo melu-melu kancane. Mendukung ya baik kok, pasti didukung gitu ketika ada kemauan sing bener-bener kita lakukan dengan benar begitu, nggak ya istilahnya nggak gelecak-gelece begitu. Sempat dipertanyakan juga sama orang tua maksudnya kan? Ya sempat dipertanyakan. Jadi ya paham kan ya mas maksud saya kan? Ya. Tenan ta. Ya tenan. Ya saya buktikan lewat itu tadi mas. Ya contohnya kayak kerja gitu. Karena sudah tekad diri, bukan karena faktor orang lain begitu. Tekad diri ya meskipun kuliah nggak tepat waktu nggak sih, nggak masalah sih kayaknya. Apa itu
nggak lama-lama banget itu molor. Nggak apa-apa. Gitu. Wah ini menarik sih Mas. Maksudnya kan misalnya kita mau pelayanan, apalagi menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, itu kayak ya udah kita hidup ya mau istilahnya apa ya, mau mengharapkan duniawi kan ya juga namanya juga pelayanan gitu loh Mas. Dan Mas Yudi juga udah siap dengan tanda petik konsekuensi itu tadi. Betul. Gitu loh. Dan yang saya menarik adalah Mas Yudi dari STM bahkan udah teguh kayak mau sudah teologi gitu loh. Nah sekarang kita lanjut lagi stepnya sampai pas stase ya Mas ya? Stase ya, setelah kuliah akhir stase. Nah stase ini gimana Mas? Ada cerita menarik apa ini Mas pas stase? Stase saya ditempatkan di jemaat Sidomulyo, Jember. Ya, deket pantai lah, itu kayak jemaat paling selatan. Oke. Ya, selatan. Nah, ya mengasihkan gitu ya di jemaat desa begitu ya. Ya nggak terlalu kaget begitu karena ya sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana begitu, yang gimana ya, jauh dari keramaian gitu. Soalnya saya kadang lebih jenuh ya kayak di kota itu. Kalau di rumah itu kan saya kadang sering malah main ke teman-temanku sing daerah agak selatan gitu. Gitu. Banyak belajar juga kalau di jemaat desa itu Mas. Kan paling sering kalau ibadahnya itu pengantarnya bahasa Jawa. Ya, nah, betul. Itu ya termasuk pengalaman yang luar biasa gitu Mas. Luar biasa yang bisa tak dapat ya, minimal saya di situ dapat kosakata baru tentang bahasa Jawa, karena seringnya ya pakai bahasa Jawa ya, meskipun kadang kalau di suruh khotbah di di kelompok-kelompok itu ya, meskipun belum berani khotbahnya bahasa Jawa, tapi pengantarnya, liturginya itu saya buat bahasa Jawa. Ya itu termasuk belajar gitu. Dan sering saya khotbah bahasa Jawa di sana. Memang supaya apa ya, terbiasa gitu. Ya meskipun belum lancar 100% begitu Mas ya. Ya itu cuma 4 bulan begitu ya. Sempat pandemi itu sebulan sempat mandek gitu karena pandemi di sana. Oke. Wah, ya karena bener Mas, kita kan ya memang kita orang Jawa, tapi waktu disuruh ngomong bahasa Jawa apalagi kromo ya Mas, waduh itu tantangan tersendiri tuh. Apalagi di depan mimbar atau di depan banyak orang kita diliatin, itu ngomong bahasa Indonesia aja keringetnya langsung. Lanjut stase, habis itu Vikar langsung atau aku lanjutkan skripsi Mas. Belum selesai itu. Waktu stase itu berarti sebelumnya skripsi. Jadi stase itu namanya kalau di UKSW PPL 6. Nah, PPL 6 sudah itu, Mas, wakil praktek pendidikan lapangan 6. Kayak PKL mungkin ya, di universitas biasa. Itu di semester akhir tahun keempat. Semester akhir tahun keempat. Oke. Nah, di situ ya, setelah itu melanjutkan skripsi karena skripsinya belum selesai. Tapi sebelumnya udah nulis sih Mas, tapi memang belum sampai proposal, belum. Baru setelah stase itu ya, setelah selesai kebut ya, puji Tuhan 2 semester itu bisa itu. Keren. Pengen tanya tentang skripsinya Mas Yudi, teman-teman. Tanya sekalian aja kali ya. Kalau teologi itu skripsinya apa sih Mas gitu loh? Secara general aja, karena saya yakin banyak teman-teman pemuda penasaran, tapi begitu Mas Yudi jelasin mereka nggak paham. Skripsinya sebenarnya gini, sebenarnya kan ada beberapa bidang studi gitu. Ada yang mengambil tentang hermeneutik itu ya berbicara tentang bagaimana mengkaji suatu perikop di dalam Alkitab, misal dari sudut pandang apa, itu kan bisa. Banyak temanku yang ambil itu. Ada yang ambil teologi sosial, ada. Ya, teologi sosial itu ya berbicara tentang
bagaimana sih sudut pandang teologi dalam ilmu sosial itu. Nah, ada juga kalau teologi agama-agama ada banyak sih, ada yang ekoteologi banyak, terus ada yang bicara tentang apa ya, pembangunan jemaat dalam arti SDM-nya begitu, skripsinya tentang itu ada. Kalau saya itu kebetulan apa ya, bisa dikatakan skripsiku itu ambil rumpun agama Islam Indonesia dan teologi agama-agama. Jadi gini, teologi agama-agama sih, sosiologi gereja, sosiologi gereja dan agama Islam Indonesia. Jadi kalau skripsiku itu judulnya tentang pemahaman GKJW Jemaat Tulungagung tentang pemikiran pluralis Gus Dur dalam hubungan gereja dan masyarakat. Oke. Menarik. Tapi saya nggak paham gitu. Aduh. Angel Mas. Iya. Bukan orang sosial juga saya, jadi nggak ngerti gitu. Tapi keren sih. Mengambil dari Gus Dur tadi ya, pemikiran pluralisnya Gus Dur. Nah, itu saya kaitkan tentang apa sih cara bergereja. Oke. Dari sudut pandang pemikiran pluralisnya itu. Nah, kalau pengen tahu, teman-teman bisa lihat di repositorinya UKSW. Nah, repositori UKSW. Malah promosi. Baik Mas Yudi. Selanjutnya dari skripsi, wisudanya tahun ini berarti ya Mas? Tahun ini, tanggal 25 Juni kayaknya. Oh, Juni kemarin. Juni. Terus langsung penempatan vikar pertama di Tulang Bawang. Yes. Gini deh Mas, first impression di Tulang Bawang iya. Kesan pertama Mas. Jemaat kota. Ya, jemaatnya banyak. Pasti kalau jemaat kota itu SDM-nya tinggi, tuntutannya tinggi. Betul sih Mas. Tuntutan pelayanan khususnya. Ya, tidak bisa kita pungkiri juga ya, memang setiap jemaat punya karakternya sendiri-sendiri. Itu sih. Karena di sini jemaatnya besar sehingga lebih beraneka ragam. Iya, betul. Karakternya. Ya, SDM-nya beraneka ragam. Ya, pemikirannya juga beraneka ragam. Ya. Selama menjalani ini berarti udah dari Juli, Agustus, September, Oktober, November berjalan. Berarti 4 bulanan. 4 bulanan. Gimana Mas? Enjoy kah atau ada kesusahan tersendiri atau Mas Yudi menemukan tantangan? Aduh, aku masih belum bisa nih di bagian ini gitu Mas, kira-kira. Iya. Bulan pertama. Oke, boleh diurut nih. Bulan pertama ya sempat stres. Ya wajar. Mosok Mas happy aja kayaknya. Bulan pertama. Ya penyesuaian sih enggak. Oke. Ya sempat stres dalam arti ya enggak sing stres terus gimana enggak sih. Ya, memang karena ya pikiranku kan jemaat kota itu kan tuntutannya tinggi gitu. Lagi kalau sudah di jadwal khotbah itu. Waduh. Iso turu, enggak enak mangan. Yang menjadi ketakutan apa sih Mas waktu itu? Ya misal khotbahnya gradul kan dihadapkan banyak orang itu kan mental gitu, mental. Iya. Itu sih. Tapi kan kemarin pas khotbah pertama juga ya nggak buruk-buruk amat sih, maksudnya lancar. Udah latihan berapa kali itu Mas kalau itu ya karena deg-degsernya itu lah. Ya Kamis khotbah jadi baru baca-baca itu. Iya. Keren sekali ya Mas Yudi ini. Waktu weekend selalu jarang keluar kamar kayaknya, yaitu praktis untuk khotbahnya itu ya Mas. Iya, latihan. Kalau pas minggu ke jadwal khotbah itu ya memang harus fokus. Keren. Nah, dilanjutkan Mas. Selanjutnya mungkin bulan kedua, bulan kedua ya. Selanjutnya. Bulan kedua, bulan ketiga,
bulan keempat ya sudah menikmati begitu, ya sudah tahu alur pelayanan ya, semua pelayanan berusaha saya ikuti begitu. Saya pelajari ya apa sih tulang bawang itu, terus ya banyak belajar tentang administrasi begitu. Ya tulang bawang itu luar biasa administrasinya, terus tertib administrasinya juga bagus begitu. Banyak sekali sih. Mapan, jemaat yang mapan, SDM-nya mapan. Pemudanya kreatif pemuda tulang bawang, kreatif, mantap, semangat kawan. kreatif. Apa ya, pamongnya juga kreatif gitu. Jadi pada akhirnya di sini saya tuh belajar dari warga jemaat ya luar pemuda. Oh ternyata gini tuh pelayanan yang baik itu seperti ini. Contohnya kayak musiknya tulang bawang itu keren juga, pemainnya keren juga. Saya belajar juga, terus ya segala pelayanannya sudah tertata sih di sini. Itu sih tulang bawang. Ya pada akhirnya belajar dari situ. Karena tidak semua jemaat itu bisa setertata tulang bawang begitu. Baik. Tapi jadi satu pertanyaan lagi Mas. Menurut Mas Yodi di tulang bawang ini yang sekiranya bisa dikembangkan apa sih Mas gitu dalam pelayanannya, dalam segi apapun. Semisal kayak harusnya musiknya kayak bisa gini-gini, waduh kok nyebut musik. Maksudnya dalam bidang A harusnya bisa dikembangkan dengan cara seperti ini gitu Mas. Ya sebenarnya tulang bawang itu kan misal kayak musik ya, fasilitas musik ya sudah, saya kira di sini fasilitas sudah banyak sih, sudah ya kalau menurut saya ya itu sudah lengkap. Nah teman-teman ya bisa lah buat apa itu rekaman cover lagu itu kan asik gitu kan, untuk ngisi-ngisi gitu kan, asik gitu. Lagi ya kayak secara yang saya tahu ya monggo boleh, anggaran di tulang bawang itu luar biasa. Dan teman-teman pemuda itu ketika ada kegiatan sambutan dari majelis jemaatnya itu bagus gitu. Nah sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk ya pengembangan pelayanan pemuda begitu. Sangat welcome banget ini. Dan kalau saya dulu di jemaat itu misal kurang ya apa istilahnya, golek mencari dana dulu. Kalau di sini ya karena majelisnya sangat mendukung ya, apa sing kurang gini-gini dikasih. Nah betul. Itu fasilitas yang luar biasa yang harus dimanfaatkan oleh tidak hanya pemuda sih, semua untuk mengembangkan pelayanannya begitu lebih baik lagi ya. Melihat apa sih masa kini, pelayanan yang harus bisa dikembangkan sesuai konteks masa kini itu seperti apa. Nah contohnya ya ini juga bagus juga, ini harus dilakukan terus menerus. Kasih kan sarana informasi siap. Bisa buat belajar juga, edukasi, sarana edukasi juga. Ya itu sih Mas Ripan. Berarti memang sebenarnya kondisi-kondisi di tulang bawang ini sudah mendukung benar. Nah, kalau menurut saya sudah mapan sih. Tinggal kitanya yang mau bergerak. Nah, harus bergerak, mau gitu. Mau berkembang lagi, mau bisa melihat ya apa sih pelayanan sing apa ya, melihat masa depan ya apa sih yang harus tak kembangkan itu. Nah, seperti itu sih. Betul. Baik. Menarik ini jadi masukan juga buat teman-teman ya ini. Gereja kita sudah mendukung sebenarnya. Ini dari Vikar loh ya. Yang sudah mengerti administrasi segala macamnya. Nah itu supaya kita bisa lebih giat lagi dalam berpelayanan. Mantap sekali Mas. Oke, berarti kan masih ada beberapa vikar-vikar selanjutnya kan Mas yang akan selanjutnya sampean ikuti, jajaki gitu. Semisal nanti akhirnya ditahbiskan jadi pendeta gitu Mas Yodi. Bukan gaya apa ya istilahnya, seperti apa sosok Mas Yodi pas jadi pendeta kelak gitu, Mas Yodi bayangkan gitu. Contoh kepemimpinan ya. Boleh. Kepemimpinan. Nah ini
ideal menurut saya. Ya, silakan Mas, apa-apa. Ya, memang pemimpin sekarang tuh harus pemimpin yang visioner. Visioner itu dalam arti bisa ya melihat ke depan itu. Harus tak apaan sih, misal saya memimpin jemaat, harus saya apakan sini jemaat ini. Ya harus realistis juga. Realistis dalam arti kita boleh visioner, boleh melihat ke depan, tapi kita harus juga melihat kondisi jemaat. Nah, misal harus saya apakan ketika jemaat ini, kan nggak mungkin misal saya pernah belajar di Tulang Bawang gitu yang banyak sekali kemapanan begitu, pembelajaran yang saya dapat di sini. Nah terus harus saya terapkan semuanya di jemaat yang saya pimpin, kan ya nggak bisa. Betul. Karena, misal di jemaat saya misal SDM-nya ada yang kurang gitu. Kalau di sini kan SDM-nya sudah banyak lah, sudah bagus sekali begitu. Nah, itu sih ya, kita harus pemimpin yang bisa melihat ke depan gitu. Harus seperti apa sih gereja ya, apa nih. Nah, kita juga harus membuat visi dan misi itu yang realistis sesuai konteks jemaat begitu. Nah, itu penting, karena kalau nggak gitu ya pada akhirnya nggak guna gitu. Mungkin hanya visi tertulis dan hanya misi tertulis saja, tapi untuk diterapkan di jemaat itu nggak bisa gitu, kan nggak kontekstual kan gitu. Betul. Itu gaya kepemimpinan harus seperti itu sih. Kalau ideal menurut saya begitu, ideal menurut saya. Idealis namun tetap realistis. Ya, nah betul. Idealis harus realistis. Lalu untuk pendekatan ke jemaatnya gitu Mas Yodi, yang sampean pikirkan kayak mungkin dari cara berkhotbahnya sampean mungkin, lalu cara istilahnya mengaitkan kehidupan dengan firman yang dibacakan gitu Mas, mungkin ada pandangan nggak gitu? Ya kalau sebenarnya khotbah itu yang bagus sebenarnya khotbah yang apa ya, bisa interaktif gitu, dalam arti nggak kaku banget. Ya kita harus tentu khotbah itu kan dari firman Tuhan di Alkitab itu nanti kita tarik pesan ke dalam kehidupan jemaat gitu ya. Itu sangat penting. Nah, kenapa gitu? Kalau nggak gitu ya khotbah itu pada akhirnya ya tidak berisi begitu. Betul. Jemaat itu kan butuh dari firman itu apa sih sing iso tak gawe tuntunan hidup itu. Nah, itu kan sing paling penting itu. Iku sih Mas. Kayak khotbah ya tentu ya interaktif, tapi ya saya kira itu proses ya. Tidak semua bisa seperti itu, tapi kalau kita mau belajar, mau berproses dengan cara seperti itu ya pasti bisa lah. Tapi ya nggak setahun 2 tahun itu. Itu sih Mas Ripen. Menarik sekali nih Mas Yodi. Memang karena tidak sedikit juga ya Mas, maksudnya saya menemui vikar yang sedang berproses, mereka masih mencari jati diri mereka untuk aku pengen jadi pemuka agama yang seperti apa ya, pendeta yang seperti apa ya. Tapi kan Mas Yodi ada keunggulan di mana udah menyiapkan dari awal, sehingga di depannya nanti aku pengen yang seperti ini. Mungkin nanti nggak tahu apakah Mas Yodi pernah membayangkan ya, tapi saya melihatnya kayaknya Mas Yodi udah pernah membayangkan, kalau aku punya jemaat mungkin aku akan mencoba seperti ini, akan mengembangkan di bidang ininya gitu. Iya sih Mas, kira memang kalau kita sudah mau melangkah, misal kita melangkah contohnya harus di teologi, nanti jadi pendeta, ya memang kita harus berpikir dari sejak lama gitu. Ya dari sekarang ya harus tetap dipikirkan ya opo sih, dan kita harus siap dengan segala konsekuensi begitu. Karena saya kira berproses di jemaat itu ya nggak mudah gitu, nggak mudah. Betul. Itu ya banyak tantangan, banyak godaan pasti. Banyak godaan. Godaannya rame mangan tok Mas. Betul. Setuju. Baiklah. Ya. Ini Mas, saya mau minta tanggapan sama tentang
pelayanan yang kreatif itu bagaimana sih Mas gitu? Pelayanan yang kreatif. Iya. Ya, pelayanan yang kreatif tentu harus melihat kondisi di mana siapa yang akan kita layani. Nah, itu penting. Nah, terus ya kita harus berusaha belajar out of the box gitu, keluar dari sebuah kebiasaan begitu. Ya, kita harus membuat sesuatu yang baru gitu. Nah, itu ya garis besarnya begitu. Kalau saya seperti itu sih, Mas. Kalau untuk nyatanya seperti apa, ya banyak sekali sebenarnya contohnya. Tinggal melihat apa sih kebutuhannya pemuda, kebutuhannya jemaat ini itu seperti apa. Jadi bukan hal kreatif yang kita ada-ada. Oke, paham. Nah, itu bukan sing mekso istilahnya. Nah, ya saya lihat di pemuda contohnya kayak Tamborin, ya podcast ini yang termasuk pelayanan kreatif karena teman-teman butuh sesuatu yang dari podcast itu edukasi, dan masih banyak lagi nanti yang dengan dapat misal dari podcast ini. Ya kalau Tamborin dan sebagainya itu kan mewadahi teman-teman yang punya bakat di situ. Itu sih Mas Riven. Baik, Mas Yudi. Mungkin terakhir ini Mas ya, secara GKJW keseluruhan ini, serta wis kuape wis pokoknya GKJW. Menurut pandangan sampean gimana Mas GKJW sekarang ke depannya ya, gitu loh? Ya GKJW ke depan ya harus GKJW yang intinya tidak boleh ketinggalan zaman ya. Ya GKJW yang harus melihat kondisi saat ini seperti apa, pelayanan yang harus dikembangkan tuh seperti apa di masa kini begitu. Jadi ya tentu kita juga tidak boleh melupakan sebuah sejarah bagaimana perjalanan kehidupan GKJW begitu. Nah, tentu historis itu kan penting gitu bagi ya kalau kita salah satu sinode GKJW itu. Nah, terus GKJW potensinya banyak sekali GKJW ini. GKJW ini betul. Ya dari jemaat yang metropolitan ada, jemaat yang ya misalkan di kabupaten kota-kota sedang ada, jemaat yang di desa yang banyak potensi pertanian ada, ya macam-macam lagi GKJW itu. Ya dari situ ya marilah dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya untuk pelayanan yang lebih baik, tentunya yang bisa bermanfaat untuk jemaat gitu. Itu sih kalau saya lihat dari GKJW dan istilahnya pesan gitu. Menarik. Saya juga setuju dengan Mas. Maksudnya mungkin menambahkan dari Mas Yodi ya. Menurut saya setiap GKJW ini saling melengkapi satu sama lain loh sebenarnya. Cuman gimana caranya kita bisa kolaborasi, bukannya malah karena ada banyak jadi terpecah, tapi jadi satu yang kuat gitu loh Mas. Saling membantu juga antar satu GKJW dengan yang lain gitu loh. Ya, kan setiap gereja itu kan memiliki kekuatan, keunikan. Ya makanya ya Patunggilan Kang Nyawiji itu kan. Patunggilan Kang Nyawiji. Ya intinya persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lain. Nah, saya sederhanakan seperti itulah menurut pemahaman saya. Ya, itu sih Mas Riven. Baik Mas Yodi. Terakhir banget ya. Oke. Satu kata buat GKJW Tulang Bawang. Atau apa kayak sembarang pokoknya Mas. Berapa kata boleh? Boleh, enggak apa-apa Mas, monggo. Ya, keren dan harus terus berkembang dalam pelayanan. Mantap. Terima kasih banyak Mas Yodi. Sama-sama. Waktunya. Ya. Terima kasih Sobat Bincang Enom. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Oke. Halo. Dadah. Terima kasih Mas Yodi. Ya, sama-sama Mas Riven.